Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang sudah sejahtera, yang belum sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kuota internet masih aman? Atau sudah nyuri wifi tetangga? Sadar woi, jangan jadi parasit terus. Oke, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Untuk yang belum nonton video sebelumnya, terserah kalian mau nonton atau tidak, itu hak kalian. Yang jelas, ini adalah lanjutannya dan tanpa banyak ocehan sana sini lagi, mari kita rekap animenya. Taking over the world. Di awal episode kedua dari serial anime ini, kita masih diperlihatkan Momonga yang sedang melakukan rapat internal dengan para bawahannya, di mana di sini dia menjelaskan mengenai keadaan lokasi markas mereka yang telah berpindah dari tempatnya semula, di mana yang sebelumnya lokasi markas mereka yang tersembunyi kini berada di dataran terbuka. Untuk itu, Momonga memerintahkan kepada para bawahannya untuk memperketat sistem keamanan dan memerintahkan salah satu bawahannya yang bernama Mare untuk melakukan sesuatu agar markas mereka tidak mudah untuk ditemukan. Selesai dengan itu semua, Momonga pun pergi meninggalkan mereka. 3 hari telah berlalu semenjak Momonga terjebak di dunia ini. Ia merasakan banyak perubahan terjadi terhadap mentalnya, dan juga ia tidak merasa lapar ataupun mengantuk. Ia berpikir itu semua mungkin terjadi karena tubuhnya yang merupakan karakternya yang ada di dalam game yang seorang undead adalah penyebabnya. Di sini Momonga juga menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan kemampuan lain di luar kelas karakternya. Namun dengan kekuatan sihir yang ia miliki, semuanya dapat dimanipulasi. Selesai dengan itu semua, Momonga pun pergi untuk mencari udara segar. ナーベラル、私はこれから少し出てくる。かしこまりました。 Lanjut, Momonga yang berteleportasi kini telah berada di lantai 1. Ia berencana ingin mencari udara segar di luar markasnya. Namun belum sampai di luar, ia berhenti karena melihat bawahannya yang bernama Demiurge. Dan Demiurge yang melihat tuannya berjalan sendiri menawarkan dirinya untuk melakukan pengawalan, dan tentu saja Momonga menyetujuinya. Setelah sampai di luar, Momonga sangat kagum melihat pemandangan malam yang ada di hadapannya. Dan dengan menggunakan item sihir, ia melanjutkan menikmati pemandangan itu dengan terbang sampai di ketinggian tertentu. Informasi sedikit, di sini ini menjadi awal dari petualangan Momonga, yang sebenarnya itu terjadi karena tindakan anak buahnya yang selalu salah mengartikan perkataan dan sikapnya, di mana Momonga yang sebenarnya hanya basa-basi atau bercanda diartikan serius oleh para bawahannya. Terlihat konyol, namun itu semua membuat alur cerita anime ini menarik dan sulit untuk ditebak. Setelah asik menikmati pemandangan langit malam, Momonga pergi menuju ke tempat Mare yang sedang menjalankan tugasnya untuk menyembunyikan markas. Di sini Momonga yang melihat bawahannya telah bekerja dengan baik lalu memberikan sebuah hadiah berupa cincin, di mana cincin tersebut berfungsi untuk memberikan akses bebas di dalam markas mereka. Tidak berselang lama, Albedo datang. Melihat Mare yang mendapatkan hadiah, Albedo merasa cemburu dan Momonga yang menyadari itu lalu memberikan cincin yang sama kepada Albedo. Kemudian ia bergegas meninggalkan mereka. 忠義に励め。では、すべきことも済んだ。私は叱られないうちに戻るとしよう。よっしゃー！
Hari berganti. Di sini Momonga yang ditemani bawahan yang bernama Seba sedang melakukan pengamatan menggunakan alat sihir. Tidak sengaja mereka melihat sebuah desa yang sedang diserang. Awalnya Momonga tidak peduli dengan desa itu, namun ia berubah pikiran setelah melihat Sebas. Ia teringat akan kenangan masa lalunya di mana ia yang saat itu sedang dalam keadaan terdesak di dalam game juga berhasil diselamatkan oleh seseorang yang kemudian orang tersebut menjadi temannya dan orang itu juga yang telah menciptakan Sebas. Selesai dengan kenangannya, Momonga lalu bergegas menuju desa tersebut. Sebas, 私はこの村に行く。はっ。ゲート。 Dengan menggunakan sihir teleportasinya, Momonga kini sudah berada di TKP. Ia tiba di tempat di mana dua orang anak perempuan yang sedang dalam keadaan terdesak. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Momonga langsung mengeksekusi para tentara yang menyerang kedua anak tersebut, dan dengan kemampuan sihir lainnya, ia menggunakan mayat dari tentara itu sebagai tumbal untuk memanggil monster, lalu memerintahkan monster tersebut untuk menghabisi para tentara yang menyerang desa. Dan tidak lama berselang, Albedo pun datang. Kemudian mereka berdua lanjut ke lokasi berikutnya. いや、実に良いタイミングだ、アルベド。ありがとうございます。 Di sini Momonga yang melihat monsternya sedang asik melakukan pembantaian, kemudian memerintahkannya untuk berhenti. Ia lalu menghampiri para prajurit-prajurit yang tersisa itu, kemudian memperkenalkan namanya. Informasi penting, di sini Momonga memperkenalkan dirinya dengan nama Ainz All Gone, di mana nama itu sebenarnya adalah nama dari guildnya. Untuk tujuan Momonga merubah namanya karena ia ingin membuat nama itu dikenal di seluruh penjuru dunia baru, dengan harapan suatu saat nanti nama itu akan didengar oleh teman-temannya yang mungkin saja akan kembali ke dunia ini. Oke, mungkin agak ribet dipahami, tapi mau gimana lagi, saya hanya mengikuti dan mengambil garis besar dari animenya. Dan karena Momonga sudah mengganti namanya, jadi untuk selanjutnya saya akan panggil dia Ain saja. Oke, lanjut. Setelah memperkenalkan nama barunya yaitu Ainz All Gone, ia lalu melepaskan para prajurit yang tersisa dengan syarat mereka harus menyebarkan namanya. Kemudian scene pun berganti. Di sini kita diperlihatkan Ainz yang sedang berada di rumah kepala desa. Di sini ia mendapatkan beberapa informasi tentang nama desa ini yang bernama Desa Karne dan markasnya yang masuk dalam wilayah kerajaan Reestais. Mendapatkan gambaran peta wilayah termaksud nama-nama negara atau kerajaan yang ada di sekitarnya dan beberapa informasi tambahan lain. Namun dari semua informasi yang ia dapatkan, ada satu hal yang membuatnya tertarik, di mana di sebuah kota yang bernama Erantel yang juga tidak jauh dari lokasi mereka terdapat perkumpulan para petualang, di mana pekerjaan mereka hampir sama seperti apa yang ada di dalam game. Selesai dengan itu semua dan hari sudah sore, sebentar lagi maghrib, Ainz pun pamit untuk pulang. ここですべきことは終わった。アルベド、撤収するぞ。承知いたしました。 Sesaat sebelum mereka meninggalkan desa, tiba-tiba datanglah sekelompok prajurit lain. Di sini kita mengetahui kalau kelompok itu berasal dari kerajaan Reestais dan mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Gazev Stronov. Tujuan mereka adalah menyelamatkan desa yang diserang. Namun kedatangan mereka ke desa Karne sedikit terlambat sebab Ainzlah yang lebih dahulu menyelamatkan desa tersebut. Mengetahui hal itu, Gazev sangat berterima kasih. Kemudian ia meminta tolong agar Ainz mau meminjamkan kekuatannya untuk melindungi desa sekali lagi. Itu semua dilakukan Gazev karena anak buahnya melaporkan bahwa desa Karne sekarang dalam keadaan terkepung. Mendengar hal itu, Ainz pun mengiyakan permintaan Gazev lalu memberikannya sebuah item sihir. Di sini kita mengetahui kalau sebenarnya tujuan dari penyerangan ke desa-desa itu adalah untuk menjebak Gazev, di mana ia dijadikan target untuk dibunuh. Oke, lanjut. Di sini Gazev dan kelompoknya pergi menuju ke tempat orang-orang yang sudah mengepung desa. Di sini Gazev juga sudah menyadari bahwa target sebenarnya dari orang-orang itu adalah dirinya, dan dia berniat ingin berkorban agar anak buahnya bisa selamat. Awalnya rencana Gazev berhasil, namun karena rasa kepedulian yang tinggi terhadap kaptennya, mereka sebenarnya yang sudah berhasil lolos malah kembali lagi kemudian ikut bertarung bersama-sama. Sungguh prajurit sejati.
Pertarungan yang berat sebelah nampak jelas terlihat, di mana musuh yang dihadapi Gazev dan anak buahnya semuanya menggunakan kekuatan sihir. Dan tentu saja sebagai seorang warrior dengan tipe pertarungan jarak dekat, Gazev dan anak buahnya sangat kesulitan menghadapi itu. Tidak memakan waktu lama, pertarungan hampir selesai. Di sini kita melihat yang tersisa tinggallah Gazev seorang. Dia yang diambang kematian mencoba untuk tetap berdiri tegar, menantang di garis depan sambil berkata, "Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman." Setelah melakukan itu semua, tiba-tiba saja ia berpindah ke sebuah bangunan di mana di sana terdapat para penduduk yang sedang bersembunyi. Awalnya Gazev bingung, namun setelah mendapatkan penjelasan dari orang-orang di tempat itu dan memeriksa item yang sebelumnya diberikan oleh Ainz, ia merasa lega kemudian merebahkan dirinya. Lanjut, di sini Ainz yang sebelumnya sudah tertukar tempat dengan Gazev dengan penuh belas kasih, ia memberikan mereka dua pilihan, menyerahkan diri dan mati tanpa rasa sakit, atau melawannya kemudian mati dengan penuh rasa sakit. Mendengar penawaran Ainz, sang pemimpin pasukan pemberontak itu malah langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ainz, dan tentu saja serangan itu tidak memiliki dampak apapun. Merasa tawarannya tidak dipedulikan, Ainz kemudian membalas serangan tersebut dengan satu serangan. Kemudian berlanjut sampai pada akhirnya pemimpin pasukan pemberontak itu tersudut lalu mengeluarkan sebuah item sihir yang membuat Ainz sedikit terkejut. Tidak membuang-buang waktu, item sihir itu kemudian diaktifkan dan muncullah sesosok malaikat yang cukup besar. Melihat itu Ainz sangat kecewa, sebab sosok malaikat yang dipanggil itu ternyata jauh di bawah levelnya. Di sini Ainz membiarkan malaikat itu menyerangnya. Merasakan damage pertama kalinya, ia malah senang. Kemudian Ainz membalasnya dengan menggunakan satu mantra sihir, lalu malaikat itu pun lenyap. Melihat kekuatan sihir yang dimiliki Ainz, pemimpin pasukan pemberontak itu lalu memohon untuk diampuni. Namun itu semua sudah terlambat, sebab kematian tidak bisa dihindari dan pertarungan pun selesai. 横になれ。せめてもの情けに苦痛なく殺してやる。Beberapa hari berlalu setelah kejadian di desa Karne. Di sini kita diperlihatkan Ainz dan pelayannya yang bernama Narberal Gamma sedang melakukan penyamaran. Tujuan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai petualang di kota Erantel. Di sini Ainz menggunakan nama samaran yaitu Momon dan Narberal sebagai Nabe. Momoga alias Ainz alias Momon alias Abu Janda. Ini karakter utamanya sudah kayak teroris, oi. Banyak nama aliasnya. Oke lanjut. Di sini ini terjadi sedikit pertikaian antara Ainz dan beberapa pengunjung di penginapan tersebut, yang mengakibatkan ramuan dari salah satu pengunjung wanita di tempat itu pecah dan Ainz diminta untuk mengganti rugi. Setelah mendapatkan ganti rugi dari Ainz, wanita tersebut kemudian pergi mendatangi seorang ahli obat-obatan di kota itu, di mana orang itu bernama kakek Baliar dan cucunya Nefirea Baliar. Dan hal ini menjadi awal mula hubungan antara Ainz dan Nefirea. Hubungan apa itu nanti kita jelaskan. Lanjut, Ainz dan Narberal yang sudah resmi menjadi petualang kemudian bersama satu kelompok lain mereka mendapatkan sebuah permintaan untuk misi pengawalan, di mana misi tersebut adalah permintaan langsung dari Nefirea. Sedikit informasi, di sini Nefirea sengaja membuat permintaan kepada Ainz karena dia tertarik dengan ramuan yang dibawa oleh wanita di scene sebelumnya. Dia mendapatkan informasi kalau ramuan tersebut didapatkan dari seorang petualang baru yang tidak lain adalah Ainz sendiri. Lanjut, di sini ini kita diperlihatkan Ainz dan kelompok yang sedang menjalankan misi pengawalan Nefirea. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan sedikit hiburan di mana rombongan mereka diserang oleh beberapa monster unyu-unyu, dan tentu saja itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.
Setelah selesai dari semua hiburan itu, mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga keesokan harinya mereka telah sampai di tempat tujuannya. Di sini Ainz yang sebelumnya sudah mengetahui kalau tujuan mereka adalah desa Karne nampak terkejut melihat perubahan yang terjadi di desa tersebut. Melihat goblin yang berjaga di pintu utama masuk desa mengingatkannya sebuah item sihir yang ia berikan ke salah satu penduduk desa itu. Kenalkan, namanya Endri. Teman-teman pasti masih ingat dengan karakter ini. Ya, dialah orang yang pertama kali Ainz selamatkan saat kejadian di desa Karne sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keterkaitan antara Ainz, desa Karne dengan Endri dan Nefirea. Untuk Endri sendiri, saya sengaja tidak menjelaskan karakter ini dari awal karena di animenya untuk desa Karne, Endri dan Nefirea memiliki alur cerita tersendiri di mana desa Karne nantinya akan menjadi wilayah yang pertama dikuasai oleh Ainz, dengan Endri yang akan menjadi kepala desanya dan Nefirea yang ahli obat-obatan yang juga memiliki hubungan dengan Endri akan menjadi pengembang untuk ramuan penyembuh yang akan dimanfaatkan oleh Ainz. Oke, lanjut ke ceritanya. Di sini Ainz yang melanjutkan misi pengawalan, kemudian bertemu dengan penjaga hutan di mana dikatakan kalau makhluk ini berbahaya dan sangat menakutkan. Namun kenyataan tidak sesuai ekspektasi, di mana makhluk ini ternyata sangat lemah dan bentuknya pun sebenarnya begitu imut. Sosoknya seperti hamster, namun ukurannya saja yang besar. Hanya dengan sihir tingkat 1, hamster itu pun menjadi hewan peliharaan Ainz dan ia dinamai Hamsuke. Selesai dengan itu semua, misi pun selesai. Di mana di sini kita diperlihatkan mereka yang telah kembali ke Erantel. Di sini rombongan dibagi dua, di mana Ainz pergi melaporkan hasil misinya dan kelompok satunya mengantarkan Nefirea ke rumah. Di sini terjadi sebuah insiden di mana Nefirea diculik oleh seorang wanita dan rangkuman cerita Overlord Season 1 episode kedua sampai ke-7 selesai. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Akhirnya video kedua ini selesai. Mungkin sampai di sini teman-teman banyak yang bingung tentang gaya saya merangkum. Sebenarnya saya sendiri juga bingung kenapa saya melakukan ini. Awalnya saya ingin membuat channel game, namun karena jaringan daerah saya sering berubah menjadi H+, membuat keinginan itu menjadi tidak mungkin. Dan setelah berkonsultasi dengan seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah saya, namanya Roy Kadoti, dia mengatakan begini: melakukan hal yang sama sepanjang waktu akan membuatmu gila, anak muda. Jadi berbuatlah dan lakukan banyak hal agar hidupmu lebih bergairah. Dan ingat, jika hidupmu sudah bergairah, jangan lupa untuk menyalurkan gairah itu ke tempat yang semestinya. Hahaha. Jangan lupa pakai kondom. Maaf, paranormalnya sedikit mesum. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf teman-teman karena videonya, editannya masih sangat kotor. Iya, kotor sekali. Tapi tenang saja, walaupun editannya kotor, saya orangnya tidak kotor, saya sering mandi. Jadi untuk itu, terima kasih sudah mau singgah, sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah.